Ya Nabi salam alaika, Ya Rasul salam alaika, Ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, Ya Nabi. Ya, jadi saya akan menjelaskan tentang pengertian hukum Islam dan perubahan sosial. Istilah hukum Islam dapat ditemukan dalam literatur barat, yaitu dengan term Islamic law, yang secara harfiah disebut sebagai hukum Islam. Dalam penjelasan tentang kata Islamic law, cenderung didefinisikan sebagai keseluruhan wahyu Allah yang mengatur kehidupan muslim dengan segala aspek kehidupannya. Dari definisi ini terlihat bahwa kata hukum Islam lebih dekat pengertiannya kepada kata syariat Islam. Namun kata hukum Islam ini telah diserap ke dalam bahasa Indonesia dan maknanya berubah menjadi syariat. Yang selanjutnya tentang pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial adalah sebuah proses yang memicu perubahan-perubahan dalam struktur, fungsi, dan sistem dalam masyarakat. Selo Sumarjian merumuskan, sebagaimana telah dikutip dalam Sujono Sukamto, bahwa perubahan sosial adalah perubahan yang ada dan terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam masyarakat dan memberikan dampak pengaruh pada nilai-nilai sosial, sikap sosial, sistem sosial, dan pola-pola perilaku sosial antara kelompok masyarakat yang ada. Saya akan menjelaskan materi yang kedua, yaitu sifat-sifat hukum Islam. Jadi, sifat-sifat hukum Islam itu ada 4. Yang pertama, hukum Islam mempunyai dasar rangkap yang menjadi satu kesatuan bulat, yang terbagi menjadi 2, yaitu dasar hukum yang bersifat nasiyah dan dasar hukum yang bersifat ijtihadiyah. Dasar hukum yang bersifat nasiyah bersifat tetap dan tidak boleh berubah-ubah karena perubahan sosial. Sedangkan dasar hukum yang bersifat ijtihadiyah, dalam hal ini Islam memberikan kaidah-kaidah umum dan menyerahkan pengembangannya kepada para mujtahidin untuk menerapkan kaidah itu di dalam menghadapi segala macam problematika hukum. Yang kedua, hukum Islam tidak bersifat a priori terhadap perkembangan pikiran manusia. Artinya, hukum Islam tidak menolak cara-cara lama karena lamanya, dan tidak begitu juga secara serta-merta menerima pendapat baru karena barunya. Akan tetapi, menyaring segala cara-cara itu dengan menilai kepentingan terhadap kemaslahatan umum. Yang ketiga, hukum Islam mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan khusus dalam situasi tertentu. Hal ini memberikan hukum Islam dapat hidup di tengah-tengah masyarakat serba kompleks. Yang keempat, hukum Islam memberikan ruang lingkup yang luas untuk bergerak kepada para pengusaha, karena masyarakat itu selalu berubah, maka kemungkinan terjadi problematika baru yang oleh para pemeluknya akan lebih terjamin terwujudnya sumbangan hukum Islam terhadap usaha pembangunan sekarang ini. Oke, selanjutnya yaitu dinamika hukum Islam dan perubahan sosial. Terkait dengan perubahan sosial, maka hukum Islam yang berfungsi sebagai peranata sosial atau pagar pengaman sosial memiliki 2 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai kontrol sosial, dan yang kedua adalah sebagai proses perubahan sosial. Dalam hukum Islam, perubahan sosial, budaya, dan letak geografis suatu objek hukum merupakan variabel yang penting yang ikut menentukan besar tidaknya atau perlu tidaknya perubahan dalam hukum. Terdapat 3 bentuk dialektika hukum Islam dengan perubahan sosial yang dikenal secara umum. Yang pertama yaitu adalah tahmil atau apresiatif terhadap perubahan. Selanjutnya adalah tahrim, penolakan perubahan. Kemudian ada taghyir, yaitu memodifikasi perubahan. Dalam dialektika taghyir, perubahan sosial dimodifikasi sedemikian rupa agar substansi
dari perubahan itu tidak melenceng dari aturan-aturan dalam hukum Islam. Kemudian menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, 4 faktor sosial penyebab terjadinya perubahan hukum yaitu adalah 1. Situasi zaman, 2. Situasi tempat, yang ketiga adalah sebab keadaan dan keinginan, yang terakhir adalah adat. Kemudian dari rumusan atau dari 4 faktor tadi dapat diketahui bahwa fatwa adalah hasil ijtihad seorang atau sekelompok mujtahid terhadap suatu peristiwa hukum agama yang diajukan kepadanya. Hal ini dikarenakan bahwa fatwa bersifat dinamis dan dapat merespon perkembangan baru yang dihadapi masyarakat. Akan tetapi perkara yang statusnya hukumnya sudah jelas itu dapat diambil dari ayat Al-Quran atau hadis, tapi sebaliknya terhadap peristiwa hukum yang belum jelas ketentuannya dalam sumber hukum utama tadi. Menurut para ulama mujtahidin, untuk memberi solusi dan jawaban yang cepat, tepat agar hukum Islam menjadi responsif dan dinamis, para ulama dituntut untuk melakukan ijtihad dalam masalah yang belum ditemukan di dalam Al-Quran dan Al-Hadis tadi. Selanjutnya yaitu syariat Islam ditetapkan dan diturunkan Allah dengan maksud dan tujuan untuk mencegah kerusakan dan mendatangkan maslahat, juga menjadikan dan memberikan acuan kebenaran, keadilan dan kebijakan yang harus diambil dan digunakan oleh umat Islam dalam menjalankan kehidupan. Ia harus menaati aturan-aturan, larangan-larangan, dan perintahnya yang telah dituliskan di dalam Al-Quran dan hadis tadi. Kemudian formulasi hukum Islam tersebut bertujuan menjawab kebutuhan zaman yang berlandaskan kepada maqasid al-syariah dan maslahah mursalah. Dari uraian tersebut dapatlah dipahami bahwa hukum Islam mengacu pada kemaslahatan. Kemudian baik itu dalam bentuk penetapan hukum maupun dalam bentuk suatu peraturan untuk menata kehidupan manusia itu sendiri. Yang terakhir adalah dinamisasi sebagai karakteristik hukum Islam mengindikasikan kemampuan hukum dalam mengakomodir dan merespon dan menjawab setiap permasalahan yang tidak terdapat hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah sebagai konsekuensi logis dari perubahan sosial yang tidak mungkin dielakkan. Perubahan hukum Islam merupakan realitas yang tidak dapat dipungkiri dengan perkembangan di seluruh aspek kehidupan masyarakat sebagaimana pada era masa ini. Kemudian hal ini sangat membawa pengaruh yang besar terhadap suatu perubahan masyarakat sosial. Ya Nabi